belajar di sekolahnya. Nah, pada saat ini seperti hari kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan, hari ini juga kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena pada hari ini juga kita akan menyambut untuk Paskah, merayakan Paskah. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Untuk itu kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Semuanya menyanyi ya di tempatnya masing-masing. Ayo kita menyanyi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Regina. Untuk itu anak-anak siapkan Alkitabnya di tempat masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Regina. Silakan Ibu Regina, sudah bisa boleh membawakan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Oke, anak-anak sudah disapa tadi oleh Ibu Pinkan dan juga sudah bersama-sama menyanyikan lagu. Sekarang kita akan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan di H-1 perayaan Paskah SLH Sangiha ini. Oleh karena itu, silakan siapkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan di saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan dan kekuatan dari Tuhan merenungi firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kesempatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari isi sabda firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami baca dan juga renungkan ini Tuhan bisa terus menguatkan kami, bisa terus memberikan kami pemahaman akan betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu untuk mati dan juga bangkit bagi kami umat-Mu yang percaya ini. Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang ada di tempatnya masing-masing yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus dikuatkan untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Baik anak-anak, pembacaan kita hari ini terambil dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-26 sampai 35. Jadi Bu Regina akan baca di sini, anak-anak juga akan baca masing-masing di tempat anak-anak ya. Matius 26 ayat 26 sampai 35. Di situ ada dua judul perikop pembacaan yang akan kita baca. Sekali lagi Matius 26 ayat 26 sampai 35. Sudah dapat semuanya? Baik, kalau begitu kita akan sama-sama membacanya. Dimulai dari judul Penetapan Perjamuan Malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya,
Biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, sampai di sana batas pembacaan Alkitab kita masuk dalam renungan. Nah, anak-anak, biasanya kalau seseorang itu memiliki kesempatan yang terakhir gitu ya, bertemu dengan orang-orang ataupun memiliki kesempatan terakhir untuk berada di suatu tempat, dia biasanya meninggalkan pesan-pesan terakhir. Nah, ketika Yesus tahu bahwa malam itu juga adalah malam terakhirnya bersama dengan murid-muridnya, maka ia pun mengadakan perjamuan terakhir. Ya, anak-anak mungkin sudah pernah mendengar ya kata perjamuan atau jamuan begitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan minuman anggur, ia berkata pada murid-muridnya, lihat roti ini seperti tubuhku, lihat anggur ini seperti darahku. Dah, apa ya arti dari perkataan Yesus ini? Bahwa roti sebagai tubuh dan anggur sebagai darah. Nah, ucapan Yesus tentang roti dan anggur itu untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan menghadapi penderitaan. Nah, ingat dengan perenungan firman kita pada H-3 bahwa satu sosok yang rela datang ke dunia untuk menderita yaitu hanya Yesus Kristus. Nah, tubuhnya disalibkan dan darahnya akan menetes karena siksaan cambuk dan paku. Tuhan disalibkan untuk menggantikan kita yang berdosa ini. Bagaimana reaksi murid-muridnya ketika mendengar kata-kata Yesus itu? Nah, semua murid-muridnya tidak mengerti kata-kata itu. Kenapa ya? Tuhan berkata seperti itu. Seakan-akan ini menjadi hari terakhirnya bersama-sama dengan kita para muridnya. Nah, setelah makan dan minum, Tuhan Yesus mengajak para murid ke Bukit Zaitun seperti yang sudah kita baca dalam pembacaan kita. Dan Yesus pun berpesan pada mereka untuk kuat dan percaya kepada Tuhan karena sebentar lagi Tuhan akan ditangkap dan iman mereka akan tergoncang. Tergoncang dalam hal ini yaitu tidak percaya lagi dan kemudian bisa saja meninggalkan Tuhan. Tetapi ada satu murid Tuhan yang di situ berkata, aku tidak akan tergoncang dan tidak akan pernah. Siapakah itu? Iya, itu adalah Petrus. Namun Tuhan berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Kemudian Petrus dengan pembelaan diri menyangga kembali ya, kata Yesus itu. Dia berkata, sekalipun aku harus mati, aku akan mati bersamamu dan tidak akan menyangkal. Jawab Petrus. Wah, kita bisa lihat di sini ya, sepertinya murid Yesus yang bernama Petrus ini ya, yakin sekali bahwa dia tidak akan pernah menyangkal Yesus, sekali-kali pun ia bahkan harus mati. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Kenyataannya di situ ya, judul perikopnya sudah terpampang nyata. Petrus akan menyangkal Yesus. Dan ternyata itulah yang terjadi. Dia menyangkal Yesus. Nah, sikap Petrus seperti ini bisa kita ambil hikmahnya, begitu ya, bahwa dia dengan begitu sombongnya, begitu sombongnya menyatakan bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Padahal Yesus sudah memperingatkan bahwa sekali-kali imanmu akan tergoncang. Nah, ini pun yang terjadi pada Petrus dan akhirnya dia menyesal begitu ya, ketika dia sudah menyadari bahwa dia telah menyangkal Yesus, dia kemudian bersedih dan menyesal. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak berada dalam posisi ini, menyombongkan apa yang seharusnya yang ujung-ujungnya kita lakukan juga begitu ya? Jadi dari sosok Petrus ini kita belajar bahwa kita tidak perlu menyombongkan apa-apa yang ada di diri kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah tahu bahwa Petrus akan menyesali karena ia telah menyangkal Yesus. Jadi dari kesombongan Petrus ini kita belajar bahwa kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan dan juga firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus seharusnya kita pegang erat-erat begitu ya, bukan membawa diri kita, bermegah dengan diri kita. Aku tidak akan seperti ini atau saya pasti akan seperti ini, tapi ujung-ujungnya kita lakukan juga apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, seperti yang disombongkan Petrus pada percakapan malam itu ya bersama dengan Kristus. Nah, anak-anak, kesombongan seringkali membuat kita melupakan kuasa Allah. Kesombongan juga sering membuat kita hanya mengandalkan diri kita. Nah, tentu saja hal ini kita pahami bukan sesuatu yang baik ya, yang menunjukkan bahwa kita anak Tuhan.
Jadi dari sosok Petrus ini, kemudian dari pembacaan yang sudah kita baca secara bersama-sama itu, kita belajar bahwa yuk jangan kita menyombongkan diri kita, karena masih ada kuasa yang lebih besar dari kita, yaitu kuasa Allah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya dan juga mendengar apa yang Ia inginkan atau yang Ia perintahkan bagi kita ya. Bukan untuk menyombongkan diri kita, untuk menyatakan kehebatan kita. Tidak seperti itu ya, karena kita tahu bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Ibu harap melalui perenungan kita kali ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang sangat besar. Jadi kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita sombongkan dari diri kita, mengingat kita akan merayakan Paskah secara bersama-sama ya, sebagai komunitas SMA Saniha gitu ya. Baik dalam konteks kita di rumah, konteks kita di sekolah, kita tidak menyombongkan apapun yang ada pada diri kita, karena Tuhan itu berkuasa atas kita. Begitu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi apa yang kita miliki sekarang sebaiknya jangan kita sombongkan atau jangan kita megahkan. Kita hanya bisa menyombongkan dan memegahkan kuasa Tuhan. Seperti itu ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kiranya kita bisa terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah jangan menyombongkan diri kita dan belajar dari perkataan Petrus pada saat malam Tuhan Yesus perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu ya. Gue harap anak-anak bisa memahami dan juga bisa melakukan setiap firman di dalam kehidupan anak-anak. Mari kita berdoa untuk firman kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang masih mengingatkan kami bahwa kami tidak ada yang bisa kami sombongkan dari diri kami Tuhan, karena Engkau memiliki kuasa yang begitu besar, bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang mengorbankan diri-Mu untuk kami umat-Mu yang berdosa. Tuhan, ajar kami untuk terus melakukan apa yang Kau kehendaki, ajar kami untuk tidak sombong dengan apa yang kami punya sekarang ini Tuhan, ajar kami untuk selalu mengakui kehebatan dan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan, biarlah apa yang sudah kami renungkan ini bisa terus kami lakukan dan bisa terus kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat berdoa.